Shalom. Ya, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita boleh berbahagia kalau hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Ya, dan mari kita sama-sama mempersiapkan diri dengan kita bersaat teduh. Kita mulai. Amin. Saudara, kita buka Kidung Jemaat 10 bait yang pertama dan yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja. Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergau, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih biar kami selalu memuji Tuhan sebagai Sang Raja yang Maha Kuasa. Dan sehingga hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu ya Allah. Dan Tuhan, biarlah ibadah keluarga malam hari ini terjadi dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan lagi dari nomor 13 Kidung Jemaat, bait yang pertama dan juga yang ketiga. Allah Bapa Tuhan, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu, ya Roh Kudus Tuhan. Tolong kami lawan dosa, ya Roh Kudus Tuhan. Tolong kami lawan dosa, sucikan hati kami, berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, bimbing kami dengan firman-Mu supaya kami sanggup melawan dosa, supaya kami sanggup mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, sehingga kami hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh menjadi garam dan terang, kami boleh menjadi saksi-Mu ya Allah. Bapa, bersabdalah, kami rindu akan firman-Mu. Semua roh-roh jahat yang mengganggu hati pikiran kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus.
urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan diberi tema. Tema kita hari ini adalah mengutamakan Tuhan. Bahan bacaannya dari kitab Daniel, saudara-saudara. Daniel pasal yang ke-6. Ayat 8 sampai dengan yang ke-17. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan, Daniel 6 ayat 8 sampai dengan 17. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya satu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam goa singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Shalom. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini menarik sekali ya. Ya, cerita Daniel ini pengalaman orang beriman di muka bumi yang tidak pernah dipermalukan. Saudara-saudara, di Babel ini Daniel sebagai orang buangan, ya. Tetapi dia punya prestasi yang sangat luar biasa dari orang-orang berhikmat. Dia pemimpin yang luar biasa yang membuat teman-temannya itu iri hati, sehingga orang-orang ingin menjatuhkan Daniel. Tapi dari mana? Dari pekerjaan hebat, dari tanggung jawab hebat, dari tingkah laku karakter hebat, tidak ada celah. Nah, mereka akhirnya berpikir, oh, kita jatuhkan dari cara dia beribadah. Nah, sehingga mereka datang, orang-orang jahat ini menghadap raja, meminta supaya dalam waktu 30 hari ini semua orang harus menyembah raja saja, tidak boleh menyembah kepada manusia atau kepada dewa yang lain. Kelihatannya hebat, kelihatannya ini memuliakan raja, tetapi di balik itu terselubung suatu kejahatan yang sangat luar biasa. Akhirnya raja menyetujui.
Dan saudara, mereka udah siap-siap. Biasanya Daniel jam sekian, sehari 3 kali, mungkin pagi, siang, sore ya, dia berdoa. Jadi diintip-intiplah Daniel ini. Nah, ketika Daniel menyembah Yahweh atau Bapa yang kita sebut di dalam nama Yesus, masuklah mereka dan mendapati Daniel sedang berdoa. Dan akhirnya hal itu buru-buru dilaporkan kepada raja. Mereka begitu senang Daniel akan dihukum mati. Tetapi lihat saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daniel tidak takut, tapi justru raja yang bersedih. Raja yang bersedih karena raja cinta sama Daniel. Raja tahu bahwa Daniel adalah orang yang berkualitas. Ya. Raja berpikir dari pagi sampai sore hari, matahari mau tenggelam, bagaimana cara mengeluarkan Daniel. Tapi mereka buru-buru datang, mengingatkan lagi, ya raja, peraturan yang raja buat menurut peraturan orang Media dan Persia tentunya tidak bisa dicabut lagi. Seolah-olah dipaksa itu. Dan raja akhirnya mengabulkan. Ya, dengan sedih raja melepaskan Daniel untuk masuk ke kandang singa. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, raja hanya bisa berbicara, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Dan itu terjadi saudara. Waktu Daniel masuk ke kandang singa, gak ada singa ribut-ribut menerkam dia. Singa diam tunduk, dikatupkan mulutnya oleh malaikat. Singa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin malah singa itu gak lihat Daniel. Bisa saja seperti itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhirnya keesokan harinya saudara, raja itu datang. Ayat 21 nih saudara dari ayat 6. Dan ketika ia sampai dekat gua, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Suaranya bukan keras tapi sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Tiba-tiba saudara Daniel menyambut. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, di hadapan Allah maksudnya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Jadi Daniel bilang apa? Allahku menyelamatkan aku lewat malaikatnya, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapan Tuhan dan juga di hadapan raja. Saudara-saudara, maka sangat bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua singa itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apapun padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Itu saudara, karena Daniel mengutamakan Allah. Walaupun saudara-saudara dia diancam, nyawanya terancam, jabatannya terancam, keluarganya terancam, nasibnya terancam, tapi dia tidak takut dengan ancaman. Dia tetap utamakan Allah lebih dari segala-galanya. Itu saudara-saudara yang membuat Allah sangat jatuh cinta kepada Daniel. Kita juga harusnya seperti itu. Kita harus lebih mengutamakan Allah dari segi waktu. Pagi-pagi kita harus buru-buru cari Tuhan. Mau tidur juga berdoa, mau bekerja juga berdoa, di jalanan juga berdoa. Dalam segala hal firman Tuhan yang menjadi pemandu, menjadi gembala buat kita, menjadi terang di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa berbuat jahat. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang setia seperti Daniel, yang tidak takut menghadapi apapun juga, walaupun nyawa pertaruhannya. Nah saudara-saudara, akibatnya apa saudara? Raja memberi perintah, lalu diambilnya orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Itu upah dari orang jahat saudara. Ya, jadi orang menggali lubang buat Daniel,
tapi dia sendiri yang masuk ke dalam lubang itu sendiri. Orang merancang kejahatan buat Daniel, kejahatan itu dituainya sendiri, karena apa yang ditabur oleh manusia akan dituainya. Kemudian apa saudara? Dampak yang lebih hebatnya dalam Daniel 6 ayat 26 dan 27 dikatakan begini. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, berbunyi, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Jadi raja memuliakan Allahnya Daniel, dan diperintahkan masyarakat untuk menghormati Allahnya Daniel, yaitu Bapa kita di dalam nama Yesus. Amin saudara. Luar biasa. Kita juga harus seperti itu. Tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita, perkataan-perkataan kita membuat banyak orang memuliakan Bapa kita di sorga. Luar biasa, ya. Dikatakan di sini, dikatakan sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Perintahnya tidak akan binasa dan kekuatannya tidak akan pernah berakhir. Dia melepaskan dan menolong. Dia mengadakan tanda mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius, pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Jadi luar biasa, ya. Allah ditinggikan, Daniel juga ditinggikan, diberikan jabatan yang tinggi, yang luar biasa. Karena tadi Daniel itu mengutamakan Allah di dalam segala perkara, saudara-saudara. Ya. Jadi saudara-saudara, karena apa? Karena dia memiliki pengenalan Allah yang benar. Dia bukan sekedar kira-kira Allah. Dia kenal betul Allahnya hebat, Allahnya baik, Allahnya ajaib, Allahnya luar biasa, Allahnya bisa menyelamatkan, Allahnya melakukan mujizat. Sampai Raja Darius pun bicara seperti itu. Allah Daniel melakukan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Jadi Raja Darius sampai menyembah, bikin kata-kata penyembahan mazmur buat Allah Daniel. Ini luar biasa saudara, ya. Nah, kita harus belajar seperti itu. Maka firman mengatakan, barang siapa mengasihi bapak ibunya, saudaranya laki-laki lebih daripada aku, gak layak. Nah, inilah Daniel. Dia gak menyayangkan nyawanya, saudara. Mau diancam masuk kemana ke gua singa, dia gak takut. Itu juga yang terjadi buat Sadrak, Mesak, Abednego, ya. Dia gak mau menyembah patungnya Nebukadnezar, ya. Walaupun dia harus masuk ke dalam api, dia jalan-jalan kayak di salju, saudara. Luar biasa, ya. Ini pahlawan-pahlawan iman. Kita juga harus seperti itu. Saat ini kesulitan sangat luar biasa. Dunia penuh dengan sangat kesulitan. Tapi engkau dan kita semua umat pemenang. Kita hebat karena Allah kita hebat. Ya, kita harus alami itu saudara. Jadi Allah itu bukan dongeng. Allah itu kuasa yang nyata yang menyertai kehidupan kita. Kemurahan yang nyata yang menyertai kehidupan kita. Shalom yang nyata yang mengikuti kehidupan kita. Terus menerus saudara-saudara. Maka jangan pernah bimbang dengan Allah kita. Yang utama adalah mengutamakan Tuhan di dalam segala perkara. Termasuk persembahan, perpuluhan, persembahan talenta, pelayanan. Jangan ngambek-ngambek pelayanan. Jangan cari nama dalam pelayanan. Pelayanan itu harus kita berikan secara tulus, ya, dan sukacita. Baik saudara-saudara. Dan Daniel itu bukan hanya kenal Allah, tapi dia takut akan Allah. Nah, ini banyak pelayan-pelayan gak takut Allah, ya. Di gereja begitu saleh, di luar gereja dia tidak ada kesalehannya. Kita hamba Tuhan di gereja, di jalanan, di pasar, di terminal, di bus, di kereta, tetap hamba Tuhan. Amin. Karakter takut akan Tuhan itu melekat dengan kuat. Dan Daniel adalah juga orang yang percaya bahwa Allah tidak pernah mengecewakan. Ya, dia sangat percaya Allah tidak pernah mengecewakan dia. Dan itu betul saudara. Setiap orang berpegang pada firman Tuhan pasti tidak akan pernah dikecewakan. Yang berikutnya, dia juga percaya bahwa Allah sanggup memberikan jalan keluar, ya. Sampai mujizat dan berkat dialami oleh Daniel yang tadi saya bacakan. Dia diberikan kedudukan yang tinggi. Bahkan Raja Darius memuliakan Tuhan. Masyarakat diminta memuliakan Raja Allahnya Daniel dan seterusnya, ya. Maka saudara-saudara, kalau kita mengutamakan Tuhan, pasti Tuhan akan memperhatikan dan meninggikan
orang-orang yang mengutamakan Tuhan. Mari kita utamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, kita responi dengan nyanyian Kidung Jemaat 340. Semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. 3. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Saudara, kita memanjatkan syafaat, kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berikan kami iman yang supranatural seperti Daniel, sehingga kami tidak takut dengan situasi dan ancaman. Setiap kondisi kami selesaikan, atau setiap masalah bersama dengan Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus, karena kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah terlambat, Engkau tidak pernah lupa dengan kami, dan Engkau sanggup memberikan jalan keluar, Engkau sanggup memberikan mujizat ya Tuhan, Engkau sanggup memberikan yang terbaik dan mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja dimanapun mereka berada. Engkau berkati, Engkau sayangi, Engkau lindungi, Engkau cukupi kehidupan mereka, Engkau tolong dari sakit penyakit virus COVID-19. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus untuk tidak menyentuh mereka. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak mereka dalam perkuliahan, dalam sekolah, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, semua Engkau berkati. Terima kasih Bapa, iman percaya mereka Engkau bangun, supaya mereka makin hari makin takut akan Tuhan, makin percaya, makin nyaman dengan Tuhan, dan mereka mengalami segala kebaikan, kasih kuasa Tuhan setiap hari. Mujizat-mujizat Tuhan terjadi setiap hari. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kami berdoa untuk Sinode GKO, Engkau berkati untuk terus kuat, tekun mencari Tuhan, bertahan di dalam Tuhan. Semua kuasa-kuasa jahat yang menyerang kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh pendeta, majelis dan jemaat GKO Kristus Raja, dan juga majelis dan jemaat GKO sesinode. Engkau berkati supaya kami rukun seia sekata, dan kami terus mengutamakan Tuhan daripada kepentingan pribadi. Terima kasih Bapa. Engkau berkati penginjilan di pelosok-pelosok Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati teman-teman kami di Papua, di Kalimantan, dan di Pulau Jawa ini. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Indonesia, pulihkan Indonesia dari krisis politik, sosial, ekonomi, budaya. Berkati Presiden Joko Widodo dengan segala program-program kerjanya, dan semua aparat pemerintah, supaya Tuhan menopang Joko Widodo, bahkan masyarakat Indonesia, gereja-gereja Tuhan di Indonesia, untuk terus berjuang menabur firman Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan responi, kita akan masuk dalam persembahan. Kita bernyanyi buat Tuhan sambil memberikan persembahan dari Kidung Jemaat 302. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kita berdoa. Bapa, terima kasih anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan. Biar persembahan ini untuk kemuliaan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Persembahan ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan jadikan kami persembahan yang hidup, sehingga dimanapun kami berada nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami jadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Dan kita akan akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat 341. Bait yang satu. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Saudara, kita berdoa, kita tutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan atas ibadah singkat ini ya Bapa. Namun Engkau meteraikan firman-Mu di dalam setiap pendengar, di dalam roh, jiwa, pikiran, kehidupan mereka. Supaya Tuhan mereka boleh seperti Daniel mengutamakan Allah di dalam segala perkara. Sehingga ya Tuhan mereka mengalami kebaikan, kemurahan, kasih sayang Tuhan. Mereka diberkati dan menjadi saluran berkat. Dan saat ini kami akan berpisah. Berkati semua anak-anak-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kehidupan-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Baik, shalom. Tuhan berkati kita semua.
Tetaplah mencari dan mengutamakan Tuhan di dalam segala perkara. Amin.